Ya, itu kan ucapan. Sebab sekarang itu zamannya modern, Mas. Nggak usah punya guru pembimbing, tapi ngerti pinter karena ada Mbak Google. Itu pinternya manusia dari situ. Terus monggo, nopo malih, Mas? Mengikuti perkembangan zaman. Kalau rasa sejati itu yang bagaimana, Pak? Rasa sejati, jadi rasa sanjeruning rasa itu katanya. Jadi manusia sekarang itu kan pinter, cari di Google bisa, dengarkan orang ngobrol bisa, ikut ke padepokannya katanya gurunya A, B, C, dan C. Ya. Sebetulnya rasa sejati itu dimiliki setiap manusia. Tidak usah di tanah Jawa, di jagat, jadi di bumi ini dimiliki oleh manusia. Tapi apa bisa mewujudkan sejatining rasa tersebut? Manusia punya rasa, sudah punya rasa. Wis krasa, sudah merasa. Apa gelem dirasa? Apa mau dia merasakan, mempraktekkan, oh mudek awake. Kalau mau manusia itu maka akan bisa ngrumangsani, oh iki lho sing ana nang awakku. Iki sing endi? Ya semua itu tahap proses. Tanpa guru ya, tanpa pembimbing tidak bakal nemu rasa sejati. Ada yang nemu, ngomong. Dan nyinau Jawa itu sepele, Mas, sepele. Cuma satu kuncinya. Kudu sang izin. Jadi menungso sekarang itu banyak pinter ngomong. Tapi kalau menungso itu takut, manusia itu takut dosa, memang takut dosa, memang mengenal yakin ada Tuhan, kudu sang izin. Izin, tadi harus malu kalau dia beju bohong. Malu dengan siapa? Dirinya sendiri dan dengan Gusti Allah, dengan Tuhannya. Lah aku lapo beju awakku, aku gak izin. Apa saya tidak mau kalau saya berbohong dengan Tuhan? Lah itu bakal manusia itu langkah selangkahnya bakal terjadi keajaiban. Tapi ya versinya tertentu, Mas. Ada yang orang aku sang izin karena gengsi, egois. Dengan apa? Dengan muridnya. Karena dia sudah menang, menonjol padepokannya. Banyak, Mas, zamannya. Banyak. Wah, padepokan rasa sejati. Padepokan gini-gini terserah. Toh intinya uang. Ya di sini tidak nutup kemungkinan, monggo sedulur-sedulur yang melihat, yang ingin tukar kaweruh, yang ingin nyinau bareng monggo, dugi ten padepokan nih, Mbak Bejo monggo, ada alamatnya. Terus nopo malih, Mas, sing dereng mudeng. Di masyarakat ini atau di seduluran yang urip niki juga banyak yang mencari dan membahas soal urip sejati, dan itu banyak orang-orang yang laku Jawa itu membahas itu. Kalau menurut Mbak Bejo, urip sejati ini yang mana, Pak? Urip sejati, rasa sejati, sejatining rasa, jati diri. Itu sebetulnya global satu. Tapi asal muasalnya dari mana? Oh, kan urip sejati, urip kuwi apa? Lah, kan banyak pertanyaan gitu, Mas. Iya, betul. Nah, otomatis pada umumnya orang menjawab, ya aku urip, iso ngombe, iso mangan, iso gerak. Iya. Padahal kalau dia sudah nyinau rasa yang sesungguhnya, itu maka akan timbul rasa sejatining rasa, yaitu yang memancarkan urip. Sing dunungno uripe, sing nguripi uripe. Nah itu loh. Jadi semua itu butuh proses.
Tapi ya zaman sekarang banyak urip sejati ngene, jari sapa? Jari guruku. Coba monggo ditelaah lagi. Monggo dikoreksi lagi. Monggo dibenahi dirinya lagi. Apa ya wis iki urip sejati? Apa ya wis iki rasa sejati? Tapi ya ilingo menungso manunggaling rasa. Lek rasa kudu manunggal ya bisa ndunungno rasa sejati, urip sejati. Ndak segampang itu, padahal sepele. Rasa dipunyai setiap manusia. Kuwabe menungso Mas wis duwe rasa. Ya wis krasa. Tinggal ngudek apa yang ada di diri saya. Oh ada ini. Iki sapa? Perwono. Iki sapa? Engko lek weruh, jaan iki mau. Jaan mbok mlaku-mlaku nang pasar, mbok mlaku-mlaku nang jaan nyawiji karo alam. Jadi ojo mung tembung jari lan apalan. Ojo mung isomu bisamu tembung jari apalan. Jari kitab, jari guru, jari ABCD, apalan, tutur tulisan. Jadi semua itu butuh praktek. Gampang ndak, susah angel. Nyawijining rasa itu angel. Apa angel ndak? Tergantung niat dan kemauan. Sing penting situ. Sakjane nyinau Jawa iki situ. Mbok ya rumangsa sangu isi. Cek ojo mung tembung jari cangkem iki. Tapi ya zamannya Mas demi uang ya wis jari. Jadi zamannya sekarang itu demi uang dia mengaku-ngaku iso. Mengaku-ngaku bisa. Kalau Mas tanya apa Mbak Bejo bisa ndak? Apa Mbak Bejo bisa nerawang? Ndak bisa. Apa Mbak Bejo bisa nyantet? Ndak bisa. Apa Mbak Bejo bisa melet? Ndak bisa. Tapi kalau melet bisa. Bisa. Melet ilah tuh Mas. Guyon paling kena. Monggo dilanjut. Loh kok dibawa ke alam, menyatu dengan alam. Sedangkan yang dipelajari kan ke dirinya sendiri. Nah, kenapa kok disatukan dengan alam? Nah itu asalnya manusia Mas. Sebelum manusia lahir itu digembol ibunya 9 bulan. Ya terserah sih ono sing lahir prematur kan. Pada umumnya loh, aku digembol ibuku 9 bulan. Di situ dibuntel dibungkus hawa. Jare wong Jawa ya kakang kawah adi-ari. Logika kedokteran masuk akal. Dibungkus kawah. Lendir apa dibungkus dalam rahim. Itu yang dinamakan alam kandungan. Terus jari wong pinter gedabrus maksudnya ya Amit. Aku roh, waktu dibuntel ibuku nang alam kandungan berarti hebat. Wong daya otak isih durung ono kok weruh. Weruh tusuk endi. Nah, setelah dalam alam kandungan lahir di alam dunia ini, alam jagat ini, alam mata. Di sini manusia lahir Setelah dia merangkak dewasa bertumbuh daya pikirnya, di situ baru bisa. Itu setelah melewati masa kanak-kanak. Tingkat SD beranjak dewasa itu baru terbuka. Di situ dengan pelajaran bimbingan agama, ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, di situ atas bimbingan orang tua. Maka mengenal Tuhan dari bimbingan agama. Jadi di situ kita merasakan anugerah bahwa manusia hidup lahir di dunia ini itu anugerah. Anugerah kita harus syukuri. Bah melarat, bah petor, bah pincang, yang penting ono urip itu nikmat ono syukur ono. Itu
itu anugerah kamu bisa diberi kehidupan, bisa melihat. Lek buta mas, aku bisa nonton, ya rasa. Orang buta punya rasa. Iya. Setelah itu kita bisa mempelajari lek wong Jawa ya mas. Kita mempelajari rasa yang tadi itu. Kita jalani, kita lakukan. Lek jari wong-wong laku gaib. Ono sing arani ponco gaib, terserah. Apakah kayak seorang Mbak Bejo ini laku gaib? Enggak. Dari rasa yang tak dapat ini tak aja menikmati alam ini, tak syukuri dengan alam yang ada ini di situ. Setelah kita timbul mengetahui hidup kita, mengetahui rasa kita, oh iki lho rasa sejati. Baru kita aja nyawiji rasa-rasa ini, nyawiji timbul hidup, urip yang sesungguhnya itu urip-uripan. Berarti lebih untuk mengenal rasa sejati itu tadi kita menyatu dengan alam itu tadi, itu ya Pak. Ya, dengan alam ini dulu. Habis kita mengenal diri kita, oh iki A B C D. Sing di sing enak, sing tak gawe, tak ajak nyawiji. Ya, sing di ya rasa sejatimu. Lek jare wong Jawa, kok kertek ngene. Kok aku kudu ngene, kok ngene. Nah, lek kudu itu ada yang punya, siapa yang punya kudu ndang. Nah, ini ada. Lek wis gelem mudhek awake dhewe. Lho, kerteke ati jare wong Jawa. Aku kok dikongkon kerteke ati, aku kok dikongkon nang petilasan kono. Orang pada umumnya kan tanya dulu. Lho ono apa aku dikongkon? Itu salah besar. Harusnya ke sana dulu baru tahu. Kalau sudah tanya dulu, dijabar-jabarno dhewe dengan hening dan semedi. Iku artine dalam bahasane bejo. Wong belum kesana kok sudah tahu, sok tahu. Iya karena aku duwe ilmu rogo sukmo, ya terserah. Rogo-rogoan terserah. Tapi kalau Mbak Bejo sendiri mas, enggak mau tembung jari habis, enggak mau. Kertek ati rono. Ada apa nanti setelah di sana baru saya tahu. Ya iku nyawijiku karo alam. Jadi judulnya lang-lang jagat. Jadi rasa sejatiku dengan alam ini, dengan tidak sengaja maka hidup urip sejati, urip yang sesungguhnya disumanggano ke alam itu. Apa itu namanya alam gaib? Bagi saya ya gaib enggak gaib, yang penting alamnya lain dengan alam ini, gitu aja. Kalau aku ngomong itu alam gaib, aku dipikir paranormal. Padahal saya tidak mempelajari paranormal. Tapi Mbak Bejo bisa paranormal. Dia ngomong bisa nanti saya sombong. Terus mending apa adanya lah. Yang penting saya tahu. Di situ nanti baru ketemu manunggaling rasa itu tadi ya. Setelah mengetahui urip sejati itu mana, rasa sejati itu mana, akhirnya menyatu dengan alam, akhirnya ketemu dengan manunggaling rasa itu tadi. Manunggaling rasa, sakjeroning rasa. Jadi manusia itu harus bisa tahu dununge. Rasaku sing iki duwe sapa? Seperti Mas sendiri waktu zaman sekolah. Pernah kan bohong sama orang tuanya? Iya. Nah, iki sing ngomong becik iki lho sapa? Iki jeneng ngono. Oh iki semone Mas jeneng sing ngomong becik iki. Oh iki dosa, terserah. Iki setan, terserah. Lho kok ana sing duduni, aja becik wong tuamu. Kon gak wedi dosa ta. Lah iki kan duduni apik iki sapa? Oh iya. Nah, harusnya tahu ya ini mengenal dirinya itu ya seperti itu. Contoh global. Contoh sedikit.
Kalau sudah, baru oh iki apa ya, iki digoleki Mas. Carane goleki yo nang alam. Ojo meneng tok, gak ada hasilnya. Alam sing endi ya terserah orang yang melakukan. Jadi belajar Jawa itu orang ngomong gampang, terserah. Bagi Mbak Bejo gampang, enggak. Angel enggak, yang penting niat. Loh, kerteku kok ngene, harus kalau saya. Harus. Loh, kok kerteku luwe, harus makan kalau saya. Loh, kok kerteku kepinginan Bojonegoro, harus. Di situ akan timbul sesuatu. Dan juga harus tekun ya Mbak, berarti ya untuk belajar ya. Tekun dan tidaknya itu tergantung manusianya juga. Tapi kalau yang sesungguhnya itu nyinau Jawa itu ya sama seperti perintah atau firman atau ayat yang ada di setiap kitab agama. Perintah Tuhan namanya. Jadi tetap sesibuk apapun manusia, kalau wong Jawa Mas, itu ya bisa kita praktekkan. Seperti saya kerja, saya macul, nikmati aja dengan senang. Itu sama dengan praktek, kita praktek olah rasa. Tapi lek macul gak duweni rasa, gak iso ndirungokno rasa, gak iso ngrumangsani, isine mongko cuah panas ya Allah, iso mung sambat. Iso mung sambat. Terakhir Mbak, Nggih, monggo. nyuwun wejangane, minta wejangannya nasihat untuk dulur-dulur, saudara-saudara semua di khususnya tanah air Indonesia atau di mana saja ya, wejangan manusia ini baiknya seperti apa, atau wejangan dari Mbak Bejo lah. Kalau wejangan dari saya sendiri ya Mas ya, satu, nikmati aja hidup ini. Kedua, apa yang terjadi terjadilah, syukuri, nikmati. Itu tergolong menungso sing gelem bersyukur. Ketiga, kunci, kamu harus selalu gembol sama isin rek aku lek gawe dosa karo Gustiku, isin rek aku lek bejo karo Gustiku, karo Tuhanku. Itu kemanapun kita tenang, dimanapun kita berada tenang. Dalam arti tenang, wong awake dhewe langkane bener. Arep berbuat dosa isin karena wis gembol isin. Isin rek lek aku arep berbuat jahat. Isin rek aku arep mijuki wong. Isin rek aku arep nipu wong, aku arep ngedang wong. Nah itu. Ya itu wejangan saya ya bagi sedulur saudaraku setanah air Nusantara Indonesia. Coba jenengan kalian semua berbekal sango isin, berbekal malu. Malu kalau berbohong, malu kalau berbuat dosa, malu dengan siapa Tuhannya. Kita manusia itu ada Sang Pencipta. Entah jenengan kalian juluki Tuhan, Gusti, dalam bahasa Inggris God, terserah. Kalau bagi Mbak Bejo sendiri ya orang Jawa ya saya panggil Gusti. Ya, baik Mbak. Terima kasih wejangannya, terima kasih pedarannya tentang lagu Jawa, tentang rasa sejati, guru sejati, dan banyak tadi yang
ya cukup banyak yang bisa dimengerti ya sama saudara-saudara seduluran yang urip niki. Ya cukup sekian, terima kasih banyak Mbak Bejo. Nanti kita sambung lagi lain waktu dengan tentunya ya dengan bahasan yang lebih dahsyat. Nggih, Monggo Mas. Monggo sak kersa jenengan. Ten mriki niku ten padepokan kula. Ten padepokan Griya Waras Mbah Bejo niki mboten nangani alternatif tok, mboten nangani konsultasi tok. Konsultasi alternatif wejangan tukar kawrung apa gratis Mas, gratis sedaten gratis. Monggo dugi mriki. Monggo nyinau monggo bagi saudara-saudara semua monggo. Jenengan mriki malih tangrep malih nggih monggo, mboten bayar. Nggih, nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Sekian saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sadulur ning urip. Waalaikumsalam, salam sejahtera, rahayu seduluran ing urip.